Hari ini adalah hari pertamanya sang istri pulang dari rumah sakit setelah melahirkan, jadi ia belum bisa membungkuk. Tapi sang ibu menarik dan melarangnya menyentuh kaki sang istri. "Kau laki-laki, kenapa kau mencuci kaki istrimu? Dasar wanita tak tahu diri," kata sang ibu. "Bu, dia bahkan sulit berjalan. Apa salahnya aku membersihkan istriku sendiri?" sahut sang anak. "Omong kosong, dasar wanita manja, dia merendahkanmu. Dia sudah banyak menghabiskan uangmu di rumah sakit. Biarkan saja dia melakukannya sendiri," kata mertua. "Ibu, hentikan." "Oh, tak apa, aku bisa melakukannya sendiri," sahut sang istri sambil beranjak pergi. Saat akan berangkat kerja, suami telah menyiapkan banyak cemilan dan makanan untuk seharian nanti. Tapi mertua tak terima. "Kau tak berhak makan sebanyak ini. Kau kira kau ratu di sini," kata mertua. Saat pulang kerja, suami menanyakan apakah keadaan istrinya sudah membaik hari ini. "Kau tidur dan duduk seharian. Itu tak melelahkan. Jangan berpura-pura," jawab ibu mertua. "Ibu, tolong hentikan," sahut sang anak. Saat waktunya tidur, sambil memijat kaki sang istri, suami mengatakan ia akan pergi bekerja untuk beberapa hari, membuat sang istri gelisah tapi tak bisa berkata apapun. Saat suami pergi, "Hai, aku lapar, buat mie untukku," teriak ibu mertua. Tapi menjawab apapun, istri langsung membuatnya. "Apa kau tak lihat bunga ini berjemur? Cepat geser," kata ibu mertua. "Bu, pot itu terlalu berat," sahut menantu. "Astaga, maksudmu aku yang harus mengangkatnya? Dasar wanita pemalas. Kau harus bergerak agar cepat pulih, bukan berbaring sepanjang hari." Sambil berusaha keras, ia menggeser bunga itu. Saat itu suami sangat gelisah karena sang istri tak menjawab pesannya. "Matahari sangat bagus hari ini. Jemur semua selimut," kata mertua. "Bu, aku tak enak badan," jawab menantu. "Kau baru melahirkan. Jika kau tak banyak bergerak, jahitanmu tak akan sembuh. Dulu aku tak semanja dirimu. Cepat lakukan, jangan banyak mengeluh," sahut mertua. Ternyata suami punya feeling tak baik, jadi ia buru-buru pulang. Saat menjemur selimut, istri merasa pusing. "Astaga, kau duduk lagi. Cepatlah, matahari tak bersinar sepanjang hari. Dasar pemalas." Mertua tetap memaksa menantunya untuk menjemur selimut meski ia tak sanggup berdiri. Saat mertua memaksa menantu, ternyata suami datang lebih awal dan melihat kejadian itu. Suami langsung membawa istrinya ke rumah sakit. "Wanita manja, ini tak terjadi padaku dan kakak-kakakmu," sahut mertua. Sambil melihat, ternyata menantunya mengalami pendarahan. Mertua bergegas ke rumah sakit. "Di mana dia? Kenapa dia begitu lemah?" tanya ibu. "Hentikan, kau memang kejam. Mulai hari ini kau tak akan bertemu istri dan anakku lagi. Dia tak pernah melawanmu, tapi kau sekejam ini padanya. Pergi dari sini," jawab sang anak. Tapi jika hari itu pergi dari sini, apa kalian setuju dengan keputusan suami? Like, subscribe jika setuju. Komentar untuk kelakuan mertua kejam ini. Saat sedang memasak, ibu mertua memarahi menantunya. "Apa yang kau lakukan sepanjang hari? Aku sudah selesai. Kau tak menyelesaikan pekerjaan rumah saat pulang kerja," bentak mertua. "Ya, aku bekerja di luar sepanjang hari untuk membantu anakmu," sahut menantu. "Kau baru melakukannya beberapa hari, aku sudah melakukannya seumur hidupku. Jangan banyak mengeluh," jawab mertua. "Benar sekali, ibuku juga punya pekerjaan. Pergi dari sini," jawab menantu. "Apa maksudmu mengeluarkanku dari sini?" tanya mertuanya. "Kau bilang punya pekerjaan, ibuku juga punya pekerjaan tapi tak menagih apapun dari anak-anaknya. Jadi pergi dari sini dan lakukan pekerjaanmu," sahut menantunya. "Astaga, bantu aku memasak, jangan banyak bicara. Anggap saja semua ini omong kosong. Aku tak akan mengucapkannya lagi," sambil menarik menantunya untuk kembali memasak bersama. Sore itu, menantu menyuruh mertuanya mengajak sang cucu pergi ke taman karena ia akan pergi belanja. "Tolong perhatikan dia dengan baik, anak ini bisa saja hilang karena penasaran," suruh menantunya. "Dia masih sekecil ini, tak usah khawatir," sahut mertua. "Jangan bermain HP terus, kau sering lupa waktu." Saat selesai berbelanja, wanita itu melihat dari kejauhan sang anak bermain seorang diri, sementara ibu mertuanya asik bermain HP. Menantu memutuskan memanggil anaknya dan membawanya pulang tanpa sepengetahuan mertuanya. Suami pulang kerja dan bingung di mana ibunya berada. Akhirnya istri memberitahu apa yang terjadi pada suaminya sembari menelepon ibu mertua untuk mengajak anaknya pulang. "Apa kamu setuju dengan cara menantu menghadapi mertuanya?" Like, subscribe jika setuju. Komentar untuk mertua tak bisa diatur ini. Seorang mertua menjanjikan anak dan menantunya gelang emas untuk sang cucu yang baru saja lahir. "Bu, tak usah menghabiskan banyak uang. Dia masih kecil," sahut menantunya. "Tenang saja, aku akan mengurusnya. Kalian tak usah khawatir," kata mertua. Saat malam tiba, menantu berusaha menidurkan anaknya, tapi ibu mertua tiba-tiba masuk dan membuatnya menangis. Mertua langsung mengambil cucunya. "Astaga, kau tak bisa menidurkannya," kata mertua, membuat menantunya heran dan akhirnya beranjak ke toilet. Tapi ternyata masih ada kotoran.
kotoran, sehingga ia harus membersihkannya. Tapi belum selesai, ia sudah dipanggil lagi, karena anaknya tak berhenti menangis. Saat anaknya sudah tertidur, ia melihat mertuanya bersantai di tumpukan baju. "Rematiku kambuh, aku tak bisa mencuci hari ini. Tak apa kan? Oh iya, bajuku ada di kamar. Sekalian ambil dan cucikan." Menantu tak berucap sepatah kata pun. Ia merapikan tumpukan baju itu. Saat suaminya datang, ia melihat istrinya memasak sendirian. "Di mana ibu?" tanya suami. "Menjaga cucunya," sahut sang istri. Tapi saat melihat ke dalam kamar, ternyata ibu mertua sedang asik sendiri dengan HP-nya. Akhirnya suami membantu istrinya membersihkan rumah. Namun saat suami akan membantu istrinya membersihkan toilet, ibu memanggilnya. "Aku akan kembali ke kampung. Pamanmu membuat pesta panen minggu depan," kata ibu. "Ibu baru 1 minggu di sini, kenapa tak bisa lebih lama membantu istriku?" tanya sang anak. "Lagi pula aku tak bisa banyak membantu di sini. Wanita itu tak membiarkanku menyentuh anaknya. Kurasa dia tak percaya padaku. Jadi aku hanya bisa menelepon di kamar mandi agar anaknya tak menangis. Dia benar-benar tak menyukaiku dan aku sangat lelah membersihkan tempat ini," kata mertua. Membuat menantunya terheran. "Kapan aku mengatakan tak menyukaimu? Kapan kau melakukan pekerjaan rumah? Menggendong anakku 5 menit saja kau tak mau. Apalagi mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Aku melakukannya sendiri," sahut menantu. "Omong kosong. Apa kau mau aku mencucikan bajumu, menjadi pembantumu di sini? Lagi pula itu anakmu. Kenapa aku yang harus mengurusnya? Kau yang berhutang budi padaku. Aku membesarkan suamimu. Dasar wanita tak tahu diri," sahut ibu mertua. "Hentikan, kau bilang datang kemari untuk menemani cucumu. Tapi apa? Kau bahkan ingin segera pulang hanya untuk pesta yang bisa diulang tahun depan. Jika kau sungguh sayang pada cucumu, kau akan melakukan segalanya untuknya. Jika ibu tak suka istriku, setidaknya lihat cucumu sendiri. Sekarang ibu tak usah khawatir. Pulanglah besok, aku tak akan melarangmu. Tapi jangan harap ibu bisa bertamu anak dan istriku lagi." Apa kalian setuju suami membela istrinya? Subscribe jika setuju. Komentar untuk mertua munafik ini.